Oke, kita bahas satu persatu ya mengenai proses konseling swamedikasi. Nah, ini tahap pertama yang tadi saya gambarkan adalah proses identifikasi, atau proses identifikasi ini lebih ke menanyakan atau menggali informasi ya terkait dengan kondisi pasien. Nah, tentu teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan istilah Scholar Mac. Tapi di sini saya coba review lagi ya. Oke, ini adalah keyword atau kata kunci yang bisa dimanfaatkan ya dalam melakukan proses swamedikasi ya, atau khususnya dalam proses identifikasi ya. S-nya itu adalah simptom. Jadi apa sebetulnya yang sedang terjadi ya, atau yang sedang dialami, gejala apa ya, yang sedang dirasakan gitu ya oleh pasien. Kemudian C-nya itu adalah karakteristik. Jadi seberapa ya ditanyakan detail mengenai apa yang terjadi. Jadi seperti apa, misalnya sakit kepala. Sakit kepalanya itu sakit kepala yang bagaimana? Apakah cuma seperti ditusuk-tusuk atau seperti dijambak-jambak gitu ya. Nah, itu dijelaskan di karakteristik. Ditanyakan kepada pasien dan harapannya pasien bisa memberikan penggambaran yang lebih detail ya mengenai karakter dari gejala tersebut. Kemudian H-nya adalah history. Jadi semenjak bukan, history itu lebih ke kenapa, apa sejarahnya gitu ya, kenapa kok bisa muncul gejala yang sedang dialami. Misalnya diare, nah itu dialami karena sudah makan ya kemarin itu misalnya makanan yang pedas atau makanan yang kurang higienis. Kemudian O-nya adalah onset, jadi sejak kapan sih timbul gejala tersebut. Nah, L-nya adalah location, jadi posisinya tuh di mana ya? Kalau sakit kepala misalnya, apakah di bagian depan, bagian tengah misalnya, atau di bagian belakang. A itu aggravating. Jadi faktor-faktor apa nih yang bisa memperparah kondisi yang sedang dialami. Dan juga R, remitting. Jadi faktor apa yang justru bisa mengurangi gitu ya gejala yang sedang dialami. Misalnya kalau sakit kepala yang bikin aggravatingnya itu karena banyak tugas, jadi stres, numpuk dan makin sakit. Tapi remittingnya itu kalau misalnya diistirahatkan, dibuat tidur atau dibuat relax. Okay. Kemudian M di sini adalah medication ya. Medication itu maksudnya bisa jadi sudah pernah diobati dengan apa gitu ya, kondisi yang sedang dialami, dan juga medication ini menanyakan selama ini sedang menggunakan obat apa. Jadi bisa saja ya misalnya pasien diabetes mellitus, dia itu mengalami pusing. Nah, pusingnya itu mau coba dilakukan swamedikasi terlebih dahulu gitu ya, misalnya karena pusingnya kehujanan gitu ya, atau pusingnya memang sudah terbayang jelas alasannya apa, jadi mau coba dengan swamedikasi terlebih dahulu ya. Nah, itu sebaiknya harus ditanyakan juga obat-obatan yang sedang digunakan itu apa ya, kalau misalnya ada penyakit atau kondisi lain yang menyertai. Nah, ini khawatirnya kalau kita tidak tanyakan, kita tidak bisa menilai kemungkinan interaksi yang dapat terjadi dari obat yang kita rekomendasikan untuk mengatasi masalah atau gejala ringan dengan obat-obatan yang sedang digunakan untuk memang yang diperlukan oleh pasien. Kemudian A itu adalah riwayat alergi. Nah, ini alergi terkait obat-obatan dan juga alergi terkait makanan ya. Nah, ini perlu kita telusuri, jadi jangan sampai kita meresepkan obat yang memang pasiennya itu alergi. Kemudian yang terakhir C itu adalah condition. Jadi ada kondisi lain nggak ya yang sedang dialami oleh pasien? Misalnya ada penyakit lain ya biasanya menjadi perhatian itu penyakitnya seperti gagal ginjal, gagal hati ya, atau disfungsi hati. Kemudian kondisi lain itu seperti sedang hamil atau menyusui, kemudian geriatri atau pediatri. Nah, itu adalah kondisi yang harus lebih di warning lagi ya, karena ada peringatan-peringatan atau hal-hal yang harus diperhatikan apabila ingin memberikan obat pada kondisi-kondisi tersebut. Nah, tahap selanjutnya adalah analisis. Jadi dari
Nah, simptom yang dirasakan tadi oleh pasien yang sudah kita gali melalui proses identifikasi dengan bantuan Scholar Mac. Nah, simptom ini harus terjawab, ya, harus dijawab dengan solusi. Nah, solusinya ya tentu berdasarkan kondisi pasien dan juga ya dibantu dengan obat-obatan. Jadi sebetulnya kita itu solusinya adalah ingin menjawab permasalahan pasien atau ingin menghilangkan simptom yang sedang dirasakan oleh pasien. Dan solusi ini ya salah satu caranya adalah dengan bantuan obat-obatan. Kenapa salah satu? Karena bisa juga dibantu dengan terapi non-farmakologi. Oke, selanjutnya ini ada cara ya dalam pemilihan obat. Jadi yang pertama yang harus dipahami ya ketika akan merekomendasikan obat atau memilih obat adalah harus mengerti dan paham gejala atau keluhan yang sedang dialami oleh pasien, ya gejala atau keluhan terkait dengan penyakit. Kita harus paham betul dan sebisa mungkin kita memang yakin bahwa gejala itu adalah gejala yang terjadi karena penyakit yang kita curigai. Jadi bukan karena kondisi-kondisi yang lain. Nah, gimana caranya supaya kita yakin bahwa gejala itu karena penyakit yang ya potensi satu penyakit. Nah, caranya adalah kita mengajukan pertanyaan yang dapat menggugurkan atau mengeliminasi faktor-faktor lain yang juga menjadi pembanding gitu ya dalam kemungkinan munculnya penyakit. Ya, misalnya sakit kepala. Nah, sakit kepalanya itu harus dipahami, harus digali. Apakah mungkin pasiennya itu mengalami penyakit yang lain atau tidak, gitu ya. Misalnya penyakit yang lain itu ya apa ya? Misalnya ada masalah. Ya paling jauh lah misalnya ada masalah di kanker otak misalnya ya, itu terlalu jauh sih sebetulnya. Nah, setidaknya itu bisa ditanyakan ini sudah berapa kali misalnya munculnya ya, sudah berapa hari dan seberapa sering, seberapa parah gitu ya sakit yang dialami. Ya karakteristiknya seperti apa. Nah, itu harus bisa kita eliminasi lah pertanyaan-pertanyaan yang dapat mencurigai bahwa ya dapat menghilangkan rasa curiga kita gitu ya terhadap suatu penyakit. Kemudian kita harus memperhatikan tadi kondisi khusus, misalnya hamil, geriatri atau pediatri, kemudian menderita penyakit-penyakit yang lain atau tidak. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi jangan sampai obatnya akan memicu atau memperparah, misalnya kalau ada penyakit lain memicu atau memperparah hipertensi misalnya obatnya ya karena obatnya misalnya menaikkan atau ya meningkatkan tekanan darah gitu. Kemudian harus dicek juga. Nah, ini dibandingkan dengan pengalaman alergi atau reaksi yang tidak diinginkan terhadap suatu obat. Kemudian yang harus diperhatikan lagi dalam memilih obat adalah tentu nama obat, zat berkhasiatnya atau zat aktifnya, kegunaannya apa, cara pemakaiannya, efek samping dan interaksi obat. Nah, ini dapat dibaca misalnya pada brosur atau kita mengacu pada satu literatur. Jadi kita jangan cuma tahu oh iya nama obatnya apa, zat aktifnya apa dan memang khasiatnya untuk mengatasi penyakit A. Nah, sebenarnya kita tidak hanya terbatas pada itu, tapi kita juga harus bisa tahu efek sampingnya apa, kemudian potensi interaksinya apa gitu ya, supaya ketika nanti memberikan informasi detail dan lengkap. Kemudian pilihlah obat sesuai dengan gejala penyakit dan tidak ada interaksi obat dengan obat yang sedang diminum. Jadi tadi kalau misalnya sedang menggunakan medication yang lain gitu ya, nah itu sebisa mungkin memilih obatnya jangan sampai yang ada interaksi dengan obat yang sedang digunakan. Kemudian yang terakhir, untuk pemilihan yang tepat dan informasi yang lengkap, anjurkan pasien untuk menanyakan kepada apoteker. Nah, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan ya ketika melakukan swamedikasi ya atau membimbing dan membantu swamedikasi. Pertama, mengenali kondisi pasien saat akan melakukan swamedikasi. Ya,
Ini yang kita tahu itu ya maksudnya kita harus pahami itu adalah memang kondisi pasiennya terkait dengan gejala yang dialami oleh pasien. Kemudian memahami kemungkinan adanya interaksi obat ya. Interaksi obat dengan khususnya dengan obat-obatan yang sedang digunakan. Ya kalau pasiennya misalnya sedang tidak menggunakan obat-obatan masih tetap harus diperhatikan apakah ada kemungkinan terjadinya interaksi dengan makanan. Nah, ini harus dipahami. Kemudian mengetahui obat-obat yang dapat digunakan untuk swamedikasi. Ya, selain kita tahu tadi obat bebas dan obat bebas terbatas dan OA, nah kita juga harus tahu indikasi ya dari obat-obat yang dapat digunakan untuk swamedikasi. Mengetahui indikasinya, mengetahui kontraindikasinya, mengetahui kemungkinan potensi efek samping, cara penggunaan, dan lain sebagainya. Ini harus paham. Kemudian mewaspadai efek samping obat atau reaksi obat merugikan yang mungkin muncul. Nah, diwaspadai itu dengan cara kita beritahu pasien kemungkinan efek samping yang terjadi itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Bisa aja misalnya hipoglikemia efek sampingnya. Itu mah tapi hipoglikemia nggak mungkin ya ada obat swamedikasi yang hipoglikemia ya. Dan misalnya kenaikan tekanan darah ya. Nah, itu kenaikan tekanan darah itu bisa dicirikan seperti apa gitu ya. Yaitu ya harus diberitahu kemungkinan efek sampingnya apa, kemudian kalau istilah efek sampingnya itu tidak umum, ya tidak lazim, harus diberitahu cirinya seperti apa efek samping tersebut. Ya. Kemudian setelah diberitahu ciri-cirinya efek samping yang mungkin terjadi, nah diberitahu juga solusi yang harus ya atau cara penanganan ya dari efek samping. Selanjutnya meneliti kondisi obat saat akan diserahkan kepada pasien. Jadi make sure bahwa obat yang akan diberikan itu masih obat yang jauh dari tanggal kadaluarsa dan juga harus yang berkualitas ya. Jadi walaupun memang sudah jauh dari tanggal kadaluarsa tapi misalnya obatnya ada rusak, nah itu jangan diberikan karena bukannya malah mengobati swamedikasi yang ada justru menyengsarakan pasien ya. Selanjutnya mengetahui cara penggunaan obat yang benar. Nah, jadi nyambung ya dengan poin yang ini, kita harus tahu caranya, cara penggunaannya, dan mengetahui cara penyimpanan obat yang benar. Karena kita butuh menginformasikan ini kepada pasien ya. Selanjutnya ini penyampaian rekomendasi. Jadi setelah kita mengumpulkan informasi pasien, kemudian tadi kita menganalisis, kemudian kita memilih obat mana yang tepat gitu. Nah, selanjutnya setelah terpilih nih satu rekomendasi obat, ya kita sampaikan kepada pasien. Ini harus disampaikan. Nama obatnya apa, khasiatnya apa, atau indikasinya apa ya, kontraindikasi, efek samping, dan bagaimana cara mengatasinya, kemudian aturan pakai atau aturan penggunaan, dosisnya berapa banyak, waktu pemakaian, ini terkait dengan frekuensi ya, kemudian lama penggunaan atau durasinya harus periodenya berapa lama gitu ya, dan hal yang harus dilakukan jika lupa menggunakan obat, kemudian cara menyimpan obat yang baik, cara memperlakukan obat yang tersisa, dan juga cara membedakan obat yang masih baik atau yang sudah rusak. Nah, ini juga penting nih, kalau misalnya obatnya masih sisa, nah nanti kalau misalnya mau digunakan lagi harus diperhatikan apa-apa, atau setidaknya lihat dari tanggal kadaluarsa gitu ya. Nah, ini yang harus disampaikan ya kepada pasien terkait dengan rekomendasi pengobatan yang sudah kita dapatkan dari hasil kita menganalisis kondisi pasien. Nah, selain itu juga harus menyarankan kepada pasien apabila kondisinya tidak kunjung membaik, nah sebaiknya harus ya segera datang ke dokter. Nah, ini ada hal-hal lain yang harus diperhatikan ya dalam penggunaan obat. Misalnya dari sisi kemasan atau wadah, ini harus tersegel dengan baik, kemudian tidak rusak, tidak berlubang, dan tanggal kadaluarsanya jelas terbaca. Nah, ini juga penandaan pada wadah harus membaca zat berkhasiat dan manfaatnya, membaca aturan pakai, pencegahan overdosis,
membaca kontraindikasi, ROM, dan juga cara penyimpanan. Nah, ini tentu apoteker tuh harus lebih tahu lebih dulu ya daripada pasien, dan selain itu juga ini harus diinformasikan kepada pasien. Jadi pasien itu harus paham gitu ya tentang informasi-informasi yang di sini, yang ada di sini. Kemudian sarankan pada pasien jika ragu bertanyalah kepada apoteker. Dan ini nih yang penting ya, bila sakit berlanjut segera hubungi dokter. Oke, kemudian ini cara penyimpanan obat ya, simpan obat dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat. Nah, kenapa kemasan asli? Karena kalau dibrodolin ya, dibuka-buka gitu, dipotongin satu-satu, pertama bisa mengganggu stabilitas dari obat, bisa jadi obatnya rusak. Atau kalau misalnya dibrodolin, dibuang si kemasannya, kita tidak tahu tanggal kadaluarsanya kapan, dan ketika akan digunakan nggak bisa men-track ini kapan ya tanggal kadaluarsanya. Kemudian simpan obat pada suhu kamar dan terhindar dari sinar matahari langsung atau seperti tertera pada kemasan. Jadi diinformasikan di kemasannya apakah boleh di suhu kamar atau untuk penggunaan obat-obatan supo misalnya ya, itu harus disimpan pada lemari es atau lemari pendingin. Kemudian simpan obat di tempat yang tidak panas atau tidak lembab karena dapat menimbulkan kerusakan. Jadi ini sebetulnya mengikuti aturan penyimpanan obat dari masing-masing sediaan. Selanjutnya jangan menyimpan obat dalam lemari pendingin agar tidak beku. Ya, ini kalau obat yang memang tidak memerlukan penyimpanan khusus pada lemari pendingin ya jangan ya. Nah, makanya di sini kecuali jika tertulis pada etiket obat. Dan jangan menyimpan obat yang telah kadaluarsa atau rusak, serta jauhkan obat dari jangkauan anak-anak.